Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afala yatadabbaruna al-Qur'an am 'ala qulubin aqfaluha. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah wal hasanatu bi'asyri amsalha. La aqulu alif lam mim harfun walakin alif harfun wa lam harfun wa mim harfun. Begitu mudah sebenarnya untuk mendapatkan hasanah kalau kita tahu hasanah itu ada dalam huruf-huruf Al-Quran. Bahkan Rasul SAW menyebutkan satu huruf 10 hasanah, 10 kebaikan. Apa makna hasanah itu? Yang jelas Rasul SAW menyebutkan hasanah itu tanpa alif lam. Tanpa alif lam, iya kan? Bukan al-hasanah tapi hasanatun, hasanah. Dari segi bahasa berarti bahwa kebaikan itu banyak, kebaikan itu bersifat luas. Nah tentu kembali kepada masing-masing orang. Bagi orang yang sakit barangkali kebaikan itu tidak lain kecuali kesembuhan, betul? Nah, bagi orang yang lagi pikiran galau, pastilah hasanah itu ketenangan. Bagi orang yang kesulitan ekonomi, pastilah hasanah itu keluar dari kesulitan ekonomi. Ya, ini rahasianya. Jadi siapa yang menginginkan keluar dari berbagai persoalan tadi, siapa yang ingin mendapatkan hasanah tadi, mau tidak mau back to Quran. Ya, kembali ke Quran. Itu dari segi hasanahnya saja, belum lagi dari segi ilmunya, belum lagi dari segi yang lainnya. Jadi subhanallah, ini sesuatu yang luar biasa. Kita buka dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti saya izin minta waktu, ada dari jamaah meminta sedikit waktu, dan kedua kesediaan kita untuk sama-sama nanti membaca surat Yasin, ya, dan kemudian kita doa. Jadi mungkin supaya semuanya berjalan lancar, mungkin nanti kita selesai jam 9 kurang 20 atau ya, atau 9 kurang seperempat. Jadi kita lanjutkan ini dulu, nanti baru kita lanjutkan dengan Yasin, ya. Kita buka dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bahasa Arab itu sangat luas, sehingga teori-teori yang kita sudah pelajari itu sesungguhnya sudah representatif lah. Kalau untuk sebatas kita bisa sedikit ngerti, sedikit faham. Kan kenapa saya sebut sedikit ngerti, sedikit faham? Karena kita diharapkan pengertian dan pemahaman itu menggiring kita. Ya, pengertian dan pemahaman terhadap ayat itu yang membawa kita. Makanya dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-salatu mi'rajul mu'min. Ya, salat itu adalah tangga naiknya, tempat naiknya, ya, seorang mukmin. Dari salat itu apa kira-kira yang membuat seseorang itu menjadi naik? Salat itu sesungguhnya hanya ada dua, bacaan dan gerakan, kan? Salat itu hanya ada dua itu, bacaan dan gerakan. Nah, yang kedua-duanya itu harus berangkat dari pikiran dan hati. Jadi kalau demikian berarti sumbernya adalah pikiran dan hati, diterjemahkan oleh gerakan, diterjemahkan oleh ucapan. Nah, bacaan-bacaan inilah yang harusnya membawa kita naik
ke tempat yang lebih tinggi, kadang membawa kita turun ke tempat yang lebih rendah, membawa kita ke masa yang akan datang, mengembalikan kita ke masa lalu, dan seterusnya. Nah, untuk sampai ke situ berarti memang sedikit kita butuh ngeh. Itu barangkali kalaupun tidak disebut dengan ngerti dan paham, mungkin bahasa kitanya lebih tepatnya ngeh. Ini ayat tentang apa? Ini arah pembicaraannya kemana? Ini apa? Gitu, ya. Nah, sehingga kita dapat ujung dari ini semua membuat kita nanti betul-betul spiritual journey. Ya, jadi ini kita ini akan dibawa berjalan oleh ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Maka di saat itu baru kita bisa mengatakan as-salatu mi'rajul mu'min. Salat adalah tangga, salat adalah alat untuk naiknya seorang mukmin menuju Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Seingat saya memang tadabbur kita surah Al-Qiyamah. Cuman saya tidak tahu di ayat berapa terakhir. Apa kita mulai dari awal lagi? Dari awal lagi. Kajian-kajian itu kan enaknya di situ. Ulang lagi dari awal itu. Diulang-ulang, ya enggak? Surah Al-Qiyamah sudah ketemu? Kalau saya tanya dengan tempo cepat, baris mengapa kiamati? Ujungnya ini mengapa kiamati? Idofah. Itu dia. 100. Nanti baru kita bahas. Tapi dengan cepat dulu. Oh, mengapa kiamati? Mengapa bukan kiamata? Kiamatu, kan gitu? Kan kalau di sini dalam analisa bahasa berarti karena di sini ada alif lam. Kalau sudah ada alif lam itu berarti kemungkinan barisnya 3. Aslinya dhammah, dia bisa menjadi fathah, dia bisa menjadi kas. Itu. Alif lam itu. Nah, pokoknya kalau sudah ada alif lam berarti kan bendanya sudah jelas. Aslinya kalau dia berdiri sendiri begini pasti al-qiyamatu, kan gitu. Tapi nanti ketemunya kita di dalam Al-Quran atau dalam kalimat, dia bisa 3 kemungkinan ini, ya. Dia bisa qiyamata, dia bisa menjadi qiyamati. Nah, ini qadarullahnya kita ketemu di sini qiyamah ini. Oke, sampai di situ bisa dipahami dulu? Itu aja dulu. Kalau dalam kalimat, ini kita dalam kalimat. Tapi kalau dia berdiri sendiri nggak ada kemungkinan lain, dia pasti harus u. Misal kita buat begini, al-qiyamah. Ini nggak boleh kemungkinan lain barisnya. Karena dia berdiri sini pasti harus al-qiyamah tuh karena ada alif lam. Ya. Ma'rifah. Ya. Ini namanya ma'rifah. Ma'rifah itu sudah diketahui. Bendanya sudah diketahui. Ini kan alnya artinya itu kan? Oke. Satu dulu kita selesaikan. Ya, jadi kembali dengan apa yang saya sampaikan berulang-ulang bahwa dalam belajar bahasa Arab Al-Quran melalui ayat-ayat Al-Quran begini, kita tidak usah mesti harus dari sini.
Tapi yang jelas syaratnya adalah bahwa dari Quran kita keluarkan, kita tulis besar-besar. Dalam penulisan itu nanti pikiran kita nih kira-kira mau tahu yang mana dulu. Ikutin aja. Nah tiba-tiba kadang-kadang lagi habis nulis kita, kenapa di sini barisnya i? Bahas aja ini dulu, ini belakangan. Ya, karena filosofinya begini. Menggaru yang paling nikmat itu ketika masih gatel kan? Gitu nggak Pak maksudnya? Jadi ketika pikiran kita lagi penasaran, mengapa di sini qiyamati? Mau bahas ini ya, entar aja deh, kita mulai dari sini. Ini bisa hilang lagi nanti di sini. Penasaran di sini tadi jadi hilang lagi. Jadi ketika kita sudah tulis, dalam menulis itu kita misalnya muncul rasa penasaran terhadap salah satu dari yang kita tulis, langsung aja. Ya, tadi al-qiyamati, mengapa barisnya kasroh? Karena idhofah. Nanti kita jelaskan. Kita keluarkan ini dulu. B-nya kita keluarkan dulu. Jarnya kan? Itu berarti yaumul qiyamati. Kalau ini karena dia idhofah, kalau ini karena jar. Gitu. Ya. Yaumul qiyamati karena di depannya ada huruf jar jadi biyaumil qiyamah, biyaumil qiyamah. Kalau dia berdiri sendiri yaumul qiyamah. Kalau ini di depannya saya tambah dengan ini yauma. Wah, ini nggak boleh yaumu lagi. Ini tidak berubah, ini tetap. Ya, yang berubah itu di sini. Isim yang pertama. Ya, inna yaumal qiyamah. Inna yaumal qiyamah. Biyaumil qiyamah. Ya. Oke. Fahim? Fahim. Sekarang kita masuk yang kedua. Uqsimu. Fi'il apa itu? Mudhari. Tahu mudhari dari mana? Oke, jawabannya benar. Tahu dari mana? Ini fi'il apa? Mudhari. Alasannya salah. Taunya dari mana? Ada alif. Ada alif, bukan u-nya. Ada alif. Alif itu namanya alif apa? Mudhari'ah. Artinya ciri-ciri fi'il mudhari'. Kan ada 3, alif, nun, ya, ta. Anita. Jadi kalau kita ketemu itu, ini apa? Fi'il mudhari'. Tahu dari mana? Ada huruf mudhari'ahnya. Apa itu? Alif. Nah, kalau sudah ketemu nanti fi'il mudhari', oke? Jawabannya fi'il mudhari'. Baru kita lanjutkan lagi pertanyaan, ini yang 3 huruf kah atau 4 huruf? Jadi ngerti nggak urutan pertanyaannya? Oke, saya ulang. Saya berharap mudah-mudahan ini dapat jadi format kita. Uqsimu.
Saya tanya tadi, isim, fi'il atau huruf? Huruf nggak mungkin, karena banyak. Ya, kedua kemungkinannya isim dan fi'il. Oh, dijawab fi'il. Oke, fi'il benar. Fi'il apa? Fi'il mudhari. Tahu dari mana? Alif. Alif itu ciri-ciri fi'il mudhari. Ciri-ciri fi'il mudhari. Itu yang pertama. Setelah tahu fi'il mudhari, di sini kita fi'il mudhari itu berarti mulai dari yang 3 huruf, 4 huruf sampai seterusnya. Ini yang berapa huruf? 3. Nah, ini 3 sama 4. 3 sama. Nah, Bu Sam yang 4 apa alasannya? Karena dia barisnya doma. Karena barisnya dom. Oh iya. Kita selalu kalau doma 4 kan? Iya. Ciri domah, ciri 4 huruf itu kan kalau ciri 3 huruf semuanya barisnya A. Yaf'alu, yaf'ilu, yaf'ulu. Itu kan ciri 3 huruf kan? Yaf'alu, yaf'ilu, yaf'ulu. Berarti ya-nya itu fathah semua. Ya. Nah, di sini kan barisnya U. Oh, berarti 4 huruf. Di A-nya itu ya? Di alif ya? Di alifnya itu. Iya, yang di sininya nih. Nah, ini dhamma ininya. Ini. Berarti dari kata apa ini? Kalau sudah disebut 4 huruf ada 3 pola kan? Af'ala, fa'ala, fa'ala. Af'ala, fa'ala, fa'ala. Af'ala. Ini pola af'ala. Berarti sini jadinya apa? Aksama. Sedangnya yuk simu. Dia bersumpah. Ini alif saya. Kalau 3 hurufnya berarti dasarnya kosama. Ini alif tambahan. Kita sering mendengar kata kosam. Kosam sumpah kan? Ada huruf kosam. Huruf sumpah. Wabita. Huruf kosam. Wallahi, billahi, tallahi. Wabita. Huruf. Wabita itu huruf. Huruf kosam. Gitu. Kalau ada huruf kosam selalu isim bukan? Kalau huruf itu huruf ya huruf, bukan isim. Kan ada 3 dalam bahasa Arab, ada isim, ada fiil, ada huruf. Jadi dia hurufnya. Gitu. Seperti huruf jar kan gitu. Uqsimu, aku bersumpah. Aku bersumpah. Biyaumil qiyamah, biyaumil qiyamah, dengan hari kiamat. Nah, hari kiamat ini adalah sandaran sumpah. Itu namanya sandaran sumpah. Nah, kalau kita sudah sebut sandaran sumpah ada wal asri wal fajri wal laili wasyamsi wal qamari. Ya, itu sandaran-sandaran semuanya. Ya, sandaran sumpah. Uqsimu, aku bersumpah biyaumil qiyamah, dengan hari kiamat. Nah, sekarang tinggal satu la. Ya, ada 2 pendapat berkaitan dengan huruf la ini. Ada yang menerjemahkan ini la nafi sehingga berarti tidak. Ya, tidak. Sehingga kalau diterjemahkan la uqsimu, aku tidak bersumpah.
Tuh. Ada lagi yang kedua, la-nya itu diartikan dengan sungguh. Nah, tapi itulah pendapat, ya. Tapi itulah pendapat para ulama, gitu ya. Oh, berarti kita mayoritas kebanyakan mengikuti pendapat kedua. La-nya itu diartikan dengan sungguh, sehingga sungguh aku bersumpah dengan hari kiamat. Yang tidak itu ada kata penjelasan yang tidak dituliskan di sana. Aku tidak perlu bersumpah terhadap hari kiamat. Jadi begini, sumpah itu kan tujuannya untuk menguatkan, Nah, kalau sesuatu itu sudah jelas, ya, sehingga ada yang mengatakan saya nggak perlu bersumpah lagi, orang udah jelas kok. Bisa dipahami? Nah itu, jadi kedua pendapat ini sama. Cuman untuk yang berarti tidak tadi butuh tambahan. Tuh, kedua, dari segi baca ini alif. Maka namanya lam alif kan? Ini lamnya ini. Ini alif. Kalau ada alif dan sebelumnya baris fathah, maka dia dibaca dua harokat. Tapi karena sesudahnya ada alif lagi, ya, maka dia pakai alis. Ini kalau saya tidak salah ini minimal 4 harokat, 4 atau 5, iya kan? Jadi kalau ada yang 2 harokat seperti ini dan sesudahnya ada alif atau hamzah, ya, maka dia berubah dari 2 menjadi 4 atau 5. Contoh, ini kita kemana-mana nih, ilmu baca masukkan di sini. Allazi, ini kan cuma 2 harokat kan? Ada huruf iya mati sebelumnya kasroh, itu berarti 2 harokat. Anqadha dhahrak, anqadha dhahrak. Ada alif kan? Ada alif. 2 harokat bertemu alif, maka di sini. Apakah harus selalu ada alif? Ya. Rumus itu tadi, kalau 2 harokat sesudahnya ada alif, itu pasti menjadinya 4 atau 5. Tanda 4 atau 5 itu ya alif. Ya? Quran Arab dari Arab enggak pakai tanda alif. Gimana, Pak? Quran Arab itu kan Arab. Ya, itu alat bantu sebenarnya, Pak. Kalau sudah paham, kan bahasa kita ngapain sih gini? Kan udah pasti ada 2 harokat bertemu alif. Tapi orang kita kan di Quran sudah tuliskan nun mati bertemu dengan ba iklab, ada mim kecil tulisin lagi. Tetap aja bacanya min bukan mim. Ya, ada alat bantu, ya, memudahkan. Ya. Ya. Oh, sekarang udah banyak banget. Udah banyak banget. Jadi bersyukur kita menjadi bangsa Indonesia ini dengan Islamnya tadi sudah dimudahkan banget. Jadi kalau nggak mau juga ya wassalam, wassalam gitu. Qurannya sudah diwarna-warnain, sudah diterjemahin. Terjemahannya bukan di sebelahnya lagi, di bawahnya langsung. Sekarang bukannya Qurannya, ada audionya lagi yang kita bisa lihat, iya kan? Betul. Nah jadi kalau udah nggak mau juga wassalam, wassalam. Ya wes, udah habis bahan kita mau ngomong lagi kali itu. Ya, jadi kita pakai yang kedua. Sungguh aku bersumpah biyaumil qiyamah,
dengan hari kiamat. Uqsimu tadi artinya aku bersumpah. Nah, di luar dari ini, di luar dari arti ayat dan maksud ayat ini, saya menjelaskan tadi kira-kira udah nampak belum arahnya? Kan itu yang penting jadi format nanti. Kalau Bapak latihan di Quran. Ya, tadi saya ulang. Ada alif lam. Kalau dia berdiri sendiri tidak ada kemungkinan lain barisnya kecuali barisnya u. Al-baitu, nggak boleh selain dari itu. Selain dari itu pasti salah. Tapi kalau dia dalam kalimat, kemungkinannya ada 3. Kalau tidak u, a, i. Satu di antara yang membuat dia baris kasrohnya itu karena dia disambung dengan kata lain yang disebut dengan idhofah. Yaumul qiyamati dinul islami rasulullahi, gitu ya. Nah, karena di depan yaumul qiyamah tadi ada huruf jar, jadi kalau kita ini harfu jar. Nah, ini dari yaum ke sini namanya majrur. Setiap sesudah huruf jar namanya majrur. Majrurnya ini terdiri dari Jadi kesimpulannya sesudah huruf jar majrur. Sesudah huruf jar pasti majrur. Pakai majrur. Cuman majrurnya itu apa lagi nanti? Ya, ada majrurnya itu misalnya benda biasa, fil baiti, kan gitu? Fil baiti itu kan isim biasa. Kalau ini majrurnya itu terdiri dari idhofah. Jadi kata yang dipengaruhi oleh huruf jar tidak selalu idhofah. Tidak. Al-baitu minal. Nah, ini huruf jar, ini pasti majrur. Cuman majrur itu apa? Terdiri dari apa? Apakah isim seperti ini ataukah dia termasuk dalam idhofah? Iya, Pak. Enggak, sering dengar itu dulu. Bukannya belajar sih, pernah dengar kalau ada mudhaf ilaih apa ini sama idhofah. Ya, idhofah itu ada mudhaf, ada mudhafun ilaih. Kan ini ada 2 nih. Yaumul qiyamah. Ya, yaumul qiyamah. Dia sebutnya idhofah. Idhofah itu dibagi lagi, ada namanya mudhaf, ada mudhafun ilaih. Mudhaf itu yang disandarkan, yang mudhafun ilaih yang disandarkan kepadanya. Kan ini yaumul qiyamah kan dari 2 kata. Iya kan? Rasulullah kan 2 kata juga. Rasul dan dinul Islam juga 2 kata. Nah, jadi ini disandarkan ke sini, itu namanya mudhaf dan mudhafun ilaih.
Ya, jadi idhofah itu terdiri dari mudhof dan mudhofun ilaih. Mudofnya yang Yaum. yaumin. Ya. Mudhof yang di depan. Yaum mudhof. Mudhofun ilaih yang disandarkan padanya adalah hari kiamat. Yang di sini adalah mudhofun ilaih. Yang pernah mendengar kata majemuk ini Pak. Nah, kalau bahasa Indonesianya barangkali ini kata majemuk. Ya, kalau dalam bahasa Indonesia, idhofah itu apa sih kalau dibawa ke bahasa kita? Barangkali tepatnya kata majemuk. Kata majemuk itu kan dua kata yang digabung jadi satu, dan kita tidak boleh menerjemahkan satu-satunya. Rumah makan itu nggak bisa diterjemahkan rumah apa makan apa, beda nanti jadinya. Itu sudah jadi satu kesatuan, jadi nama baru. Dia bukan rumah lagi, dia bukan makan lagi, dia menjadi satu tempat. Rumah sakit kan itu anak soleh. Fahim? Satu ayat. Nah, yang saya inginkan tadi adalah cara menelusuri bahasa Arabnya. Cara menelusuri bahasa Arabnya. Oh, ini i tadi karena idhofah, berarti ini ada alif lam, berarti ada 3 kemungkinan. Ini asalnya adalah yaumul qiyamah idhofah, tapi karena ada huruf jar di depannya menjadi biyaumil qiyamah. Depan maju tadi apa Pak Ustaz? Kalau di depan maju pasti Huruf ja, sudah maju, sesudah maju. Yaumnya itu tadi kan maju. Iya. Yaumnya enggak maju. Nah, kiamatnya apa tadi Pak Ustaz? Enggak, ini satu, ini majrur semuanya. mudof ilaihnya kan. Dari sini ini majrur. Cuman majrur ini terdiri dari gitu tadi. Ada yang isim sesudah huruf jar itu tidak idhofah, ya ada yang idhofah. Coba diterjemahkan. Sungguh aku bersumpah dengan hari kiamat. Kita sudah langsung dapat, tidak usah ngapalin, tapi kita sudah hafal iniannya. Sungguh aku bersumpah dengan hari kiamat. Hari kiamat yaumul qiyamah dengan berarti biyaumil qiyamah. La uqsimu biyaumil qiyamah. Ya. La uqsimu biyaumil qiyamah. Lagi. La uqsimu biyaumil qiyamah. 1, 2, 3. Alhamdulillah. Tanya Pak Ustaz. Ya Pak. Pendapat para ulama yang kedua tadi apakah kita abaikan atau kita tahu bahwa la itu diterjemahkan dengan tidak perlu sumpah, dan itu kan disinggung. Apakah itu kita abaikan, tidak perlu sumpah karena kiamat itu sudah pasti lah. Jadi yang paling kalau saya lebih tepat lagi kita ambil saja kedua-dua pendapat itu, ya. Nah, karena mereka berpendapat itu punya alasan, ya, punya alasan sehingga akan menambah ini kita khazanah kita itu nih, ya. Nah, kita mau pakai sungguh aku bersumpah boleh, berarti pendapat kedua, kan gitu. Kalau kita mau pakai yang pertama tadi bahwa aku tidak perlu bersumpah, orang udah jelas kok. Nah, gitu. Jadi sebenarnya sebenarnya arahnya sama, cuman memaknai la-nya itu yang
yang berbeda. Ya, alhamdulillah dapat satu ayat dengan bahasa Arabnya. Lagi itu huruf apa itu? La-nya pertama itu huruf apa? Nah, kalau la yang berarti tidak, berarti lam nafi kan? Lam nafi. Lam nafi. Ya. Kalau la yang berarti sungguh, berarti lam taukid. Lam taukid. Gitu. Kita yang pakai yang taukid. Ya. Tapi yang jelas kita terbuka kan gitu? Kita terbuka di sini. Bahkan ada lagi yang ketiga yang dia tidak terjemahkan lam itu. Lam itu cuma lam ziyadah katanya. Ini namanya lam ziyadah. Artinya tambahan. Hanya tambahan saja, tapi tidak mempengaruhi arti. Sehingga la uqsimu biyaumil qiyamah artinya aku bersumpah dengan hari. Jadi ini dalam terjemahannya diabaikan. Itu hanya ziyadah tambahan. Wallahu a'lam. Bisa dipahami? Itulah kerennya. Itulah keren. Jadi kalau kita seperti itu kita tidak bisa, karena begini, dalam pendapat itu pendapat tidak bisa membatalkan pendapat yang lain. Yang bisa membatalkan pendapat adalah dalil yang lebih kuat, yaitu hadis. Nah, kalau pendapat itu bertentangan dengan hadis, pendapat itu batal. Yang membatalkannya adalah hadis. Kebuka. Jadi la itu ada 3 kemungkinan. Bisa artinya tidak tadi, berarti biasa kita menerjemahkan la nafi, cuman ada perlu tambahan makna di sana. Aku tidak perlu saking jelasnya itu. Ya, kedua, sungguh aku bersumpah. Yang ketiga, lamnya lam ziyadah, lam cuma hanya tambahan saja dan dia tidak punya diartikan. Jadi la uqsimu artinya aku bersumpah. Sebentar, saya ada yang terlupakan. Ada janji. Alhamdulillah. Selesai ayat 1. Kita lanjutkan ayat kedua. Ya, Bu. Berarti majrur itu kan sesudah aja pasti majrur. Iya. Kalau biyaumi ada itu masuk majrur juga yaumnya. Iya. Biyaumi ini termasuk majrur, yaumi masyhur. Tapi karena di sini dia dua kata gabung, jadi kita nggak boleh hanya menyebut ini. Ya. Jadi yang majrurnya mana? Yaumil qiyah. Majrur itu artinya apa? Yang dijarkan, yang ada sesudah huruf jar. Yang dijarkan. Nah, itu barangkali bahasa kita yang dijarkan. Yang dijarkan itu yang berubah barisnya u menjadi i, un menjadi in. Gitu. Iya. Jadi kalau ini yang dijarkan atau yang lebih lagi yang ada sesudah huruf, Atau yang dipengaruhi oleh huruf jar. yang dipengaruhi oleh huruf jar kalau mau panjangnya lagi. Gitu. Majrur.
Kalau ayat pertama tadi sudah jelas, maka insya Allah akan mudah kita ayat keduanya. Oke? Nah inilah yang saya maksudkan tadi, kemudahan-kemudahan yang disuguhkan oleh Allah ini dalam Al-Quran. Ya, jawabannya sama kan dengan jawab tadi? Dengan pola pertanyaan yang sama. Ya, gitu. Berarti kita lanjut bahasan bahasa Arabnya. Jadi sandaran sumpahnya ada kedua berarti. Kita bahas dalam segi tadaburnya lagi. Tadi yaumul qiyamah, hari kiamat. Sekarang kedua nafsul lawwamah. Ya, nafsul lawwamah. Lawwamah ini nanti kita laim itu artinya orang yang mencela, orang yang mencela. Kalau kita bahas tentang nafsu, kita masih ingat ada 3 kan? Ada nafsu amarah bisu, ada nafsul lawamah, ada nafsul mutmainnah. Ya, ada 3. Ada nafsu yang mengajak kita berbuat jahat, amarah bisu. Kedua, nafsul lawamah. Lawamah itu yang mencela diri sesaat, menyesali diri ketika berbuat salah, tapi nanti ngulang lagi. Ya, itu nafsul lawamah. Setelah berbuat salah ada penyesalan, ada kritik ke dirinya sendiri, tapi tidak konsisten. Nanti kalau sudah balik lagi dalam kehidupan sehari-hari, balik lagi dengan kesalahan sebelumnya. Ya, itu yang menyesali diri sebentar tapi balik lagi. Gitu. Yang ketiga baru nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang. Mudah-mudahan kita ada yang di yang ketiga ini. Ya, mutmainnah. Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Ingat, ketenangan hati itu ada dalam zikrullah. Jadi supaya bisa jadi nafsul mutmainnah, maka solusinya adalah zikrullah. Zikrullah yang paling besar itu adalah qiraatul Quran, membaca Al-Quran. Mengapa zikir yang besar itu baca Quran? Karena dalam baca Quran nanti kita bertemu tahlil, kita bertemu tasbih, kita bertemu tahmid, kita bertemu ta'awuz dan sebagainya. Maaf saya izin Pak, penjelasan IGD. Oh iya, masuk IGD. Iya, biar cepat sembuh ya Bu, biar lancar semua. Ya Allah, ada aja ya musibah. Mudah-mudahan diangkat sakitnya oleh Allah. Masuk IGD katanya. Cucunya umur enggak tahu ya. Ya. Jadi sandaran sumpah yang kedua adalah berarti nafsul lawamah. Nah, sahabat Quran, kalau dalam kajian tafsir, dalam kajian ini sebenarnya mengapa atau apa alasan Allah menjadikan sesuatu itu sebagai sandaran sumpah? Dan biasanya itu bukan tanpa sebab. Para ulama berkesimpulan bahwa apapun yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai sandaran sumpah, itu Allah ingin bukan hanya sekedar menjadi sandaran sumpah, tapi Allah ingin mengangkat ini supaya difahami orang. Ingin memperlihatkan keutamaan itu. Contohnya wal asr. Iya kan? Kan kita udah sering dengar bahasan itu.
Itu kan kalau sederhananya asar itu waktu yang dijadikan oleh Allah sebagai sandaran sumpah. Nah, pertanyaan selanjutnya, mengapa waktu dijadikan sandaran sumpah? Gitulah. Oh, ini berarti bukan hanya sekedar sandaran sumpah, tapi Allah ingin memperlihatkan kepada manusia pentingnya wasyamsi, demi matahari. Oh, asyams itu sandaran sumpah. Kembali lagi pertanyaannya, mengapa asyams itu dijadikan sandaran sumpah? Berarti Allah mengajak kita untuk fokus ke asyams itu apa? Matahari. Iya? Oh, tadi. Jadi cara Allah untuk, sehingga dengan demikian ini semacam password. Ya, asyams. Kita buka, kita ketemukan di dalam Al-Qur'an berapa banyak ayat yang bercerita tentang matahari. Wadduha, betapa pentingnya waktu itu, dan bahkan begitu dibahas terbongkar semua kebaikan-kebaikan di waktu duha. Makanya bukan hanya bersumpah dengan duha, kita dianjurkan untuk sholat duha, kan gitu. Ternyata cahaya matahari yang terbaik itu adalah di waktu itu dia. Iya, menghilang. Kan kalau dulu kan rame, asal udah jam 9-10 pada berjemur semua. Iya, asal udah jam 9 berderet semua depan rumah pakai kursi yang di atas pada berjemur. Ini sama dengan yang tadi, alasannya la 2 harokat bertemu dengan alif, berarti ada alis. Wala uqsimu bin nafsil lawwamah wala uqsimu bin nafsil lawwamah. Ya, wala uqsimu bin nafsil lawwamah. Lagi, wala uqsimu bin nafsil lawwamah. Dari pertama, la uqsimu biyaumil qiyamah wala uqsimu bin nafsil lawwamah. Selesai ayat 2. Ayat ketiga, saya lupa di surat apa. Lau mata laim, laumata laim, laumah celaan, laim orang yang mencela. Nah, ini hubungannya tadi dengan lawamah tadi. Lawamah, dia mencela dirinya sendiri ketika dia berbuat, gue gini sih, bego banget gue gitu. Tapi besok diulang lagi. Gitu. Itu yang disebut tadi lawamah, mengkritik diri sendiri, menyesali diri sendiri, mencela diri sendiri, tapi besoknya kambuh maning. Laumata laim. Saya lupa di surat apa ini. Ya, nanti kalau ketemu coba di ini. Ya. Al-Maidah. Al-Maidah ayat 54. Laumata laim kan celaan orang yang mencela. Ini supaya kita hubungkan nanti dengan lawamah.
Oke. Ayah sabul insan apakah? Ini berarti huruf kan? Berarti huruf. Yahsabu ada huruf ya. Berarti ini mudhari. Fi'il mudhari. Dari 3 huruf atau 4 huruf ini? 3 fathah. Yahsabu berarti madinya apa? Hasiba. Mengira. Al-insan ini subjek. Ini fi'il. Kata kerja. Jadi sini dulu. Apakah manusia Ayah sabul insan, apakah manusia mengira? Nih asalnya an dengan lan. An-lan itu asalnya an dengan lan. An bahwa lan tidak akan. An bahwa lan tidak akan. Najma'a ini mudharaah lagi. Ini berasal dari kata jama'a yajma'u. Mengumpulkan, jama'a yajma'u. Izom tulang belulang. Izomah ini apa ini arti iniannya, susunannya? Idhofah, ya. Isim dengan domir. Izomah tulang belulang, nyanya ini kembali ke insan. Izom tulang belulang. Tulang belulangnya. Izom itu tulang, ya. Oke, kita lanjut Sabtu depan ayat ketiga ini, ya. Biar kita bisa lanjut ini. Ini off the record aja, ya.